Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi masih di sekitar jaringan hewan. Pada kesempatan hari ini kita mengulas jaringan hewan yang ketiga. Adapun yang menjadi materi pembahasan kita adalah jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, anak-anak sekalian, mari kita ikuti penjabaran tentang jaringan otot dengan jaringan saraf. Jaringan hewan yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot ini berupa kumpulan sel otot sebagai penggerak organ, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Hal yang perlu kita deskripsi pada jaringan otot, jaringan otot ini mengandung membran plasma atau dikenal dengan sarkolema, memiliki sitoplasma atau dikenal dengan sarkoplasma, memiliki serat otot atau dikenal dengan myofibril. Pada myofibril mengandung myofilamen, di mana myofilamen ini ada dua jenis, yaitu myofilamen tebal disebut dengan myosin, myofilamen yang tipis disebut dengan aktin. Interaksi aktin dengan myosin inilah yang disebut dengan protein otot yang bersifat otot kontraktil. Tiap myofibril mengandung pita gelap dan pita terang atau wilayah dari sarkomer. Nah, sekarang perhatikanlah jaringan otot. Kebetulan jaringan otot yang kita ambil adalah otot duri yang melekat pada lengan. Tampak di situ ada tulang, lalu otot, dan dihubungkan oleh jaringan ikat, yaitu tendon. Pada bagian otot ternyata mengandung serabut otot. Di dalam serabut otot terdapat myofibril. Pada myofibril terdapat filamen. Pada filamen terdapat berupa myofibril, di mana myofibril ini tampak garis terang, garis gelap, begitu seterusnya. Untuk daerah terang, inilah yang disebut dengan daerah Z. Daerah yang gelap atau dikenal dengan daerah bagian pita A. Sedangkan bagian bawah tampak diperbesar adalah berupa filamen, yaitu filamen aktin tampak berupa protein yang tipis, sedangkan yang tebal adalah myosin. Sehingga interaksi antara aktin dan myosin membuat otot mampu berkontraksi. Perhatikanlah jenis-jenis jaringan otot. Jaringan otot ada otot polos. Otot polos berupa sel otot yang bekerja di luar kesadaran untuk menggerakkan organ-organ dalam. Contohnya pada usus, pada esofagus. Yang kedua, otot lurik. Sel otot lurik berupa sel yang melekat di rangka, bekerja di bawah kesadaran atau saraf sadar untuk menggerakkan organ tubuh dalam kegiatan sehari-hari seperti menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, atau aktivitas lainnya. Nah, yang ketiga adalah otot jantung, berupa sel otot jantung yang bekerja di luar kesadaran untuk menggerakkan organ jantung. Perhatikan gambar otot polos. Sel otot polos membentuk gelendong tersusun rapat dan inti selnya berada di bagian tengah. Otot polos ini kita jumpai di bagian saluran pencernaan. Berikutnya otot lurik. Perhatikan selnya. Selnya mengandung inti yang berada di bagian tepi sel dan sitoplasmanya mengandung garis terang gelap, itulah dikenal dengan lurik. Dan ini kita jumpai pada otot rangka.
Kemudian otot jantung. Otot jantung ini memiliki sifat yang spesifik di mana sel otot jantung bercabang memiliki inti bisa lebih dari satu. Dan tentunya otot jantung ini kita jumpai pada jantung agar jantung dapat berkontraksi memompa darah. Mari kita perhatikan tambahan keterangan tentang jaringan otot. Muscular tissue. Objective: to learn about the different types of muscles in humans. The bones of the skeleton are connected to muscles. Muscles are masses of tough, elastic tissue that pull bones when we move. Muscles function by contracting. Muscles are categorized according to their differences in methods of contracting, location, and structure. When muscles are under conscious control, they are called voluntary muscles. Involuntary muscles are not under conscious control. There are three types of muscles: skeletal, smooth, and cardiac. Skeletal muscles are mainly attached to skeletal bones and held to them with the help of tendons. They cause movements of the body. Skeletal muscles are also called striated muscles because of the striped pattern. Because movement of the muscles can be consciously controlled, they are called voluntary muscles. Some of the most important skeletal muscles are the pectoralis on each side of the upper chest, the deltoid muscle on the shoulder, and the biceps in the upper arm. Smooth muscles appear smooth and are usually in layers. They are involuntary muscles and cannot be consciously controlled. Smooth muscles are found in the digestive system, within the esophagus, stomach, intestines, urinary bladder, and the uterus in women. Smooth muscles exhibit sustained contraction, so they do not fatigue easily. Cardiac muscles are only found in the heart as myocardium. They are striped like skeletal muscle cells, but function involuntarily like a smooth muscle. Cardiac muscles are responsible for the rhythmic contractions of the heart. Unlike skeletal and smooth muscles, cardiac muscles do not fatigue. Summary: skeletal muscles are attached to the bones and are voluntary in function. Smooth muscles are smooth in appearance and contract involuntarily. Cardiac muscles are specialized muscles found only in the heart. Jaringan hewan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini berupa kesatuan sel-sel saraf yang meneruskan rangsang sehingga tubuh dapat memberikan respon terhadap lingkungan. Jaringan saraf ini tersusun dari sel saraf atau dikenal dengan neuron. Sel saraf ini memiliki juluran sitoplasma yang panjang yang sering disebut dengan akson. Lalu sel saraf jaringan hewan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini berupa kesatuan sel-sel saraf yang meneruskan rangsang sehingga tubuh dapat memberikan respon terhadap lingkungan. Jaringan saraf ini tersusun dari sel saraf atau dikenal dengan neuron. Sel saraf ini memiliki juluran sitoplasma yang panjang yang sering disebut dengan akson. Lalu sel saraf ini dilengkapi dengan neuroglia berupa sel kecil
sebagai penyokong atau membantu kerja dari sel neuron. Mari kita perhatikan gambar neuron dan neuroglia. Neuron berwarna kuning, yaitu sel saraf yang dilengkapi dengan sitoplasma memanjang, yang disebut dengan akson. Lalu sel yang saraf ini dilengkapi dengan sel kecil seperti oligodendrosit, ada mikroglia, ada astrosit yang merupakan pendamping kerja atau penyokong kerja sel saraf. Inilah yang disebut dengan neuroglia. Nah, perhatikanlah gambar neuron, diharapkan kamu bisa mengenal sebuah sel neuron dilengkapi dengan bagian-bagiannya, yaitu bagian dari dendrit, bagian dari badan sel, inti sel, lalu sitoplasma yang memanjang, itulah akson, yang disusun oleh sel-sel swan membentuk seluruh mielin dan akson terminal. Berdasarkan fungsinya, neuron sensori atau afferent adalah neuron yang berperan menghantarkan rangsang dari reseptor yang dikenal dengan panca indera menuju otak maupun sumsum tulang belakang. Ada neuron motorik atau disebut dengan afferent yang berperan menghantarkan rangsang dari pusat saraf setelah diinterpretasi jenis rangsangan, lalu akan disampaikan ke otot maupun kelenjar. Sedangkan neuron yang ketiga adalah neuron konektor atau dikenal dengan interneuron yang berperan sebagai penghubung neuron sensori dan neuron motorik, dan neuron ini dijumpai pada saraf pusat, baik itu di otak maupun di sumsum tulang belakang. Mari kita perhatikan 3 tipe sel saraf. Ada neuron sensorik yang berperan membawa informasi sampai ke otak yang menimbulkan berupa akal atau asupan. Lalu yang bagian tengah yaitu neuron relay atau penghantar, atau disebut juga dengan interneuron, memproses informasi atau dijadikan sebagai pintu gerbang. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah neuron motorik, berperan mengontrol respon fisikal motorik untuk membentuk keterampilan otot atau menimbulkan gerakan. Nah, sekarang mari kita perhatikan tambahan mengenai jaringan saraf. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh dunia memutuskan bahwa video tersebut ini akan dijadikan untuk menjelaskan apa itu sel saraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Nah, sekarang mari kita perhatikan tambahan mengenai neuron. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel saraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit.
Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah otak kalian sudah menciptakan kalian untuk mencet tombol subscribe dan like? Demikianlah pembelajaran kita tentang jaringan hewan yang ketiga, terdiri dari jaringan otot dan jaringan saraf. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.